Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi regresi linier sederhana. Baik, untuk outline kita pada pembelajaran online kali ini, yang pertama adalah mengenai hubungan linier dua variabel, kemudian model regresi linier sederhana, kemudian yang ketiga adalah pendugaan parameter A dan B, dan yang terakhir adalah pendugaan dan pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi. Baik, langsung saja kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai hubungan linier dua variabel. Baik, Anda pasti sudah pernah mendapatkan materi mengenai bagaimana hubungan linier yang terjadi antara dua variabel. Ya, seperti yang pernah Anda dapatkan di tingkat SMP atau SMA, ya, dimana kalau dulu di tingkat SMP atau SMA kita mengenalnya sebagai fungsi linier. Nah, salah satu tujuan analisis data adalah untuk memperkirakan besarnya pengaruh kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian yang lainnya. Jika dalam hal ini kita memiliki dua buah variabel, sebut saja dia variabel adalah X dan Y, dan jika dua variabel X dan Y ini dia berkorelasi, maka perubahan nilai variabel yang satu tentu akan mempengaruhi nilai dari variabel yang lain. Jika bentuk fungsinya telah diketahui, maka dengan mengetahui nilai suatu variabel X, kita akan dapat meramalkan nilai dari variabel Y. Nah, variabel yang diramalkan ini disebut sebagai variabel tidak bebas, sedangkan variabel yang nilainya dipergunakan untuk meramal disebut sebagai variabel bebas. Nah, untuk meramalkan nilai Y dengan menggunakan nilai X, maka kedua buah variabel ini, X dan Y, dia harus memiliki hubungan yang kuat. Kuat tidaknya hubungan X dan Y itu dapat diukur dengan menggunakan sebuah koefisien yang disebut sebagai koefisien korelasi. Sedangkan besarnya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y dapat diukur dengan menggunakan koefisien yang disebut sebagai koefisien regresi. Jadi untuk mengukur kuat tidaknya hubungan antar dua variabel, kita menggunakan sebuah koefisien yang disebut sebagai koefisien korelasi. Sedangkan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain, kita bisa menggunakan koefisien yang berbeda, ya, yaitu yang disebut sebagai koefisien regresi. Selanjutnya, model regresi linier sederhana. Untuk memperkirakan hubungan atau korelasi antara dua variabel, maka kita harus membuat yang namanya asumsi terlebih dahulu, ya. Asumsi ini berkaitan dengan bentuk korelasi atau bentuk hubungan yang dinyatakan dalam sebuah fungsi tertentu. Nah, dalam hal ini, fungsi linier dapat digunakan sebagai pendekatan atas sebuah hubungan yang bukan linier. Fungsi linier yang dimaksud di sini dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B itu dia menyatakan konstanta atau parameter yang nilainya nanti akan kita perkirakan atau akan kita estimasi. Berikut merupakan gambaran dari suatu fungsi linier Y sama dengan A plus BX. Oke, jadi grafik fungsi linier itu dia bentuknya garis lurus, ya, dimana garis lurusnya ini dia tidak sejajar baik dengan sumbu Y maupun dengan sumbu X. Nah, kita lihat di sini, fungsi linier ini dia berbentuk Y sama dengan A plus BX. Nah, A di sini itu dia berasal dari perpotongan antara grafik fungsi linier ini dengan sumbu Y. Jadi kalau di sini kita lihat ya, perpotongan di sini, titik di sini itu dia menyatakan nilai A-nya.
Atau dengan kata lain, kita juga bisa menyatakan bahwa A itu berasal dari jarak antara titik pusat atau titik 0,0 ke titik A, atau titik ini bisa juga kita sebut sebagai titik 0,A. Itu adalah konstanta A-nya. Kemudian untuk BX, B ini dia mengacu kepada koefisien kemiringannya atau slope koefisiennya. Ya, kalau di SMP atau SMA dulu kita mengenalnya sebagai kemiringan garis. Ya, dimana kemiringan garis ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus delta Y per delta X. Nah, apa yang dimaksud dengan delta Y dan delta X? Jadi delta Y itu dia menandakan beda antara dua buah nilai yang berbeda, sedangkan delta X adalah beda antara dua buah nilai titik X yang berbeda. Misalkan di sini untuk menghitung kemiringan garisnya atau nilai B-nya, kita ambil sembarang dua buah titik yang berbeda pada garis, ya. Misalkan kita ambil di titik sebelah sini, kemudian di titik sebelah sini. Jadi untuk mencari kemiringan dari sebuah garis, ambillah minimal dua buah titik yang berbeda, ya. Boleh ambil dimanapun sepanjang dua buah titik itu dia berada tepat pada garisnya. Misalkan di sini saya ambil dua buah titiknya di sebelah sini dan sebelah sini, ya. Kita namai titik yang sebelah sini sebagai titik X1, Y1. Kemudian titik yang sebelah sini saya namai dengan X2, Y2. Dengan demikian, untuk gradien atau kemiringan garisnya bisa kita cari, ya, dengan menggunakan rumus delta Y per delta X. Delta Y-nya di sini kita masukkan, yaitu Y2 dikurangi dengan Y1. Ya. Kemudian yang di bawah ini berarti X2 dikurangi dengan X1. Atau misalkan mau dibalik pun juga sama saja hasilnya, ya. Jadi misalkan yang Y1 kita taruh di sebelah awal, ya, kemudian X1 juga kita taruh di sebelah awal. Yang penting atas dan bawah harus sesuai. Oke, selanjutnya hubungan dalam fungsi linier Y sama dengan A plus BX yang merupakan hubungan matematis. Nah, dalam prakteknya variabel Y ini tidak hanya dipengaruhi oleh variabel X saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang sebenarnya dia tidak dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, faktor-faktor lain itu secara keseluruhan dia disebut sebagai kesalahan pengganggu atau nama lainnya adalah disturbance error. Dengan memperhatikan kesalahan pengganggu atau disturbance error, maka sebenarnya persamaan linear itu dia berbentuk Y sama dengan A plus BX plus disturbance error tadi. Nah, kesalahan pengganggu atau disturbance error tadi diharapkan dia nilainya sangat kecil. Sehingga karena nilainya sangat kecil itu, maka bisa kita anggap tidak ada, ya, atau bisa kita tiadakan. Dengan demikian, nilai X dapat diubah tanpa mengubah nilai disturbance error-nya, dan pengaruh X terhadap Y dapat kita perhitungkan secara rata-rata. Jika parameter A dan B diketahui, maka persamaan fungsi linier Y sama dengan A plus BX dapat langsung digunakan untuk memperkirakan nilai Y untuk suatu nilai X tertentu. Namun dalam prakteknya, nilai A dan B ini dia tidak pernah diketahui dan harus diperkirakan atau kita estimasi. Sehingga dalam hal ini, ya, kita memiliki persamaan lain yang sejenis dengan persamaan sebelumnya, di mana kita nyatakan persamaan regresi perkiraan ini sebagai Y sama dengan A plus BX, ya. Jadi sama dengan persamaan sebelumnya, hanya untuk parameter A dan B-nya kita ganti dengan menggunakan
simbol huruf kecil. Ya, artinya apa? Bahwa nilai A dan B itu tidak pernah kita ketahui, sehingga harus kita perkirakan atau kita estimasikan. Selanjutnya, pendugaan parameter A dan B. Apabila populasi dari seluruh nilai XI, YI diketahui, maka nilai sebenarnya dari parameter A, B, kemudian varian untuk disturbance error-nya dapat kita hitung. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita hanya bisa memperkirakan berapakah nilai parameter A dan B-nya. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa nilai parameter A dan B itu ya bisa kita perkirakan dengan menggunakan data empiris. Ya, di mana data empiris ini dia berupa data time series atau data berkala. Jadi, apa itu data berkala? Adalah sebuah data yang terjadi atau dihimpun ya dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau di sini kita memiliki ada XI, YI, itu berarti I-nya dia berjalan mulai 1 sampai N. Jadi mulai rentang waktu pertama sampai rentang waktu ke N. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk model sebenarnya dengan mempertimbangkan nilai disturbance error-nya, maka untuk fungsi linear ini kita memiliki rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX plus disturbance error-nya. Ya, namun karena kita hanya bisa memperkirakan nilai parameter A dan B-nya, maka kita nyatakan sebagai sebuah model perkiraan yang juga berbentuk fungsi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil ini Anda bisa membaca lebih jelas di video saya sebelumnya yang berjudul Analisis Data Berkala part ketiga. Di sana saya sudah menerangkan secara lebih rinci mengenai metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode untuk menghitung nilai A dan B sebagai perkiraan terhadap A dan B. Sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat memiliki nilai terkecil. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk fungsi linear dengan A dan B merupakan nilai estimasi dan E merupakan nilai disturbance error dirumuskan sebagai Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y, X, dan E di sini dia merupakan data berkala atau data time series. Nah, dari persamaan pertama ini kita bisa mencari persamaan kedua ya untuk nilai E, yaitu E sama dengan Y dikurangi A plus BX. Kemudian dengan menghitung kuadrat jumlah dari kedua buah sisinya, kita akan mendapatkan persamaan ketiga, yaitu sigma E kuadrat sama dengan sigma Y dikurangi A plus BX kuadrat. Nah, sigma E kuadrat ini mula-mula diturunkan parsial terhadap A, kemudian terhadap B. Dan dengan menyamakan dengan 0, maka kita akan memperoleh kedua buah rumus ini, yaitu rumus untuk mencari nilai estimasi A dan B, di mana rumus nilai estimasi A adalah Y bar dikurangi dengan B X bar. Y bar dan X bar di sini dia menyatakan rata-rata atas nilai Y dan X-nya. Kemudian untuk rumus nilai estimasi B adalah N dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari sigma X-nya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita ambil dua buah variabel, yaitu variabel X dan Y, di mana X kita nyatakan sebagai persentase kenaikan biaya promosi selama 1 tahun, kemudian variabel Y kita nyatakan sebagai persentase kenaikan hasil penjualan selama 1 tahun, ya, atau
Kalau kita lihat datanya di sini untuk X, maka rentang waktu pertama adalah 1, kemudian 2, 4, 6, dan 7. Dan masing-masing memiliki nilai Y yaitu 3, 5, 7, 8, 10. Kemudian kita akan mencoba mencari nilai estimasi A dan B dari model linear regresi Y sama dengan A plus BX. Nah, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan persoalan semacam ini adalah kita bergerak dari tabel. Ya, jadi kita tuliskan dahulu data time series dari X dan data time series dari Y. Kemudian masing-masing kita cari kuadratnya. Jadi kuadrat X-nya kita cari ya ke bawah sesuai dengan setiap datanya. Kemudian kuadrat Y-nya kita cari juga sesuai dengan data time series-nya. Nah, kemudian untuk kolom terakhir kita cari nilai XY-nya. Dari situ, masing-masing kolom ini nanti kemudian kita hitung jumlahannya. Ya, di sini kita punya 5 kolom, masing-masing adalah X, Y, kemudian X kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan XY. Sehingga untuk jumlahannya kita akan mendapatkan kolom pertama adalah jumlahan X, I-nya dari mulai 1 sampai 5 ya. Jumlah XI-nya sama dengan 20. Diperoleh dari mana? Dari 1 ditambah 2 tambah 4 dan seterusnya sampai 7. Kemudian lanjut kolom kedua, sigma YI berarti jumlahan untuk data Y-nya. Data Y-nya dia terdiri dari data Y1 sampai data Y5. Kita jumlahkan semua, kita peroleh hasilnya 33 dan seterusnya sampai kolom terakhir. Ya, kita cari semua nilai jumlahannya. Nah, dari sini kemudian kita ambil lagi rumus estimasi A dan B tadi ya. Dan kita cari nilai estimasi dari A dan B-nya dengan memasukkan nilai-nilai jumlahan di sini ke rumus A dan B tadi. B sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Kita peroleh, kita masukkan dari data yang di atas ini. Diperoleh hasilnya adalah 1,04. Selanjutnya kita cari nilai estimasi untuk A-nya ya dengan rumus Y bar dikurangi dengan BX bar. Nah, Y bar ini kita peroleh dari sigma Y atau jumlahan semua nilai Y-nya dibagi dengan banyak data Y. Ya, di sini data Y-nya ada sebanyak 5. Berarti kita bagi ya 33 dibagi dengan 5 diperoleh 6,6. Kemudian X bar ini merupakan rata-rata dari nilai X, berarti kita peroleh 20 dibagi dengan 5 karena ada 5 data untuk nilai X-nya. Diperoleh hasilnya adalah 4. Ya, jadi kita dapatkan 6,6 dikurangi tadi B-nya adalah 1,04. Kemudian kita kalikan dengan X bar-nya. Diperoleh hasilnya adalah 2,44. Bisa kita simpulkan persamaan regresi linear sederhana dari soal ini, soal berikut adalah Y sama dengan 2,44 ditambah dengan 1,04X.